Hello friend, Assalamu alaikum. Once again I am back with another new reaction video, and today I'm gonna react on Kangum Nationalist Full China di Indonesia Lebih Cinta Negaranya Ketimbang China Malaysia. Okay, so before starting the video, don't forget to like, share, subscribe my channel, press the bell icon, hit the like button, drop a lovely comment. And this is Shalva Khan from India. So without any further, let's start the video. Tanya dong, aku mau pulang ke rumah. Kira-kira lewat mana ya? Mau ke rumah? Mau pulang ke rumah? Lewat mana? Berapa bahasa? Oh, bahasa pasar. Bahasa pasar also kan? Saya sudah lapar. Nak pergi makan tak? Okey. Mengapa orang Cina, Indonesia, dan Malaysia beda? Ini jawabannya. Okay. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku Oke, bangsa. tindak Terdapat 134.000 suku bangsa di tanah air. Pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas. Hal ini akibat dari perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan saling mempengaruhi. Berbagai suku yang tinggal di Indonesia, kita tetap menyebutnya sebagai bangsa Indonesia. Bahkan orang-orang Tionghoa, Arab, India yang tinggal di Indonesia tetap saja disebut orang Indonesia. Beda dengan Malaysia, Cina disebut bangsa Cina, India disebut bangsa India, begitu juga Melayu disebut bangsa Melayu. Orang Tionghoa Indonesia pasti akan tersinggung kalau merasa dilecehkan kalau ditanya, kamu bangsa apa sih? Karena Cina-Cina yang tinggal di Indonesia, mereka tetap mempunyai jiwa nasional yang tinggi di bawah bingkai NKRI. Sejarah mencatat, Sumpah Pemuda tahun 1928 telah menyebutkan berbangsa satu, bangsa Indonesia, diperkuat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Orang Tionghoa Indonesia kalau ditanya berasal dari mana, mereka akan jawab dari Indonesia. Kalau di Malaysia, mereka akan jawab orang Cina dari Malaysia. Karena orang Tionghoa Indonesia banyak yang sudah tidak tahu bahasa moyangnya lagi, kecuali yang dari Tanjung Pinang, Riau atau Kalimantan Barat. Karena hal ini membuat orang Cina Malaysia kaget dengarnya. Di Malaysia, orang Cina berbahasa Melayu patah-patah atau tidak lancar. Mereka terbiasa menggunakan bahasanya sendiri dengan berbagai dialek. Berbanding terbalik dengan orang Tionghoa di Indonesia, mereka bahkan punya dua nama Indonesia dan Cina. Bahkan saat mereka sekolah pun mereka mengikuti nama-nama di Indonesia. Orang Cina di Malaysia menggunakan nama dari leluhurnya. Karena itulah jiwa nasionalisme Tionghoa Indonesia jauh lebih kuat daripada orang Cina Malaysia. Halo Tante. Halo. Guntur. Guntur siapa? Macan Tante. Macan. I want to say my friends, please watch my videos complete. आप लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, अगर पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा, रीच आगे इंक्रीज नहीं होगा. सो प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, वॉच माय वीडियो कंप्लीट. Sudah banyak bukti nasionalisme orang Tionghoa. Di dunia militer ada Laksamana Muda John Lee. Dalam dunia olahraga ada Teteh Susi Susanti. Mereka sangat idealis, lahir besar dan mati di Indonesia. Orang-orang Tionghoa di Indonesia tetap berkomitmen. Indonesia tanah tumpah darah mereka. I am Indonesian, and I will always be. Perbedaan orang Chinese Malaysia dan Indonesia pun kerap menjadi diskusi warganet. Netizen Malaysia mengungkapkan banyak perbedaan antara Cina, Malaysia, dan Indonesia. Jika perayaan keagamaan seperti perayaan Tahun Baru atau Imlek, Cina, Malaysia, dan Indonesia jelas sama. Namun, yang membedakan antara Cina dan Malaysia dengan kaum Tionghoa di Indonesia adalah pada penguasaan bahasa resmi atau dalam bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Ada sih yang di chat awal-awal doang. Gak lama kemudian mereka nggak read kita lagi, mereka nggak balas chat kita lagi. 你母亲是在哪一个学校教书？是马来学校吗？马来学校的小学，他应该有他自己的想法。我觉得因为华小比普通的马来学校。 Ini menjadi diskusi penting bagi kalangan orang Malaysia. Apa sih rahasia sukses Indonesia melakukan asimilasi antara penduduknya? Tak jarang mereka jadikan contoh jika Cina di Indonesia lebih cinta kepada negara yang ditinggalkannya. Karena kecintaan terhadap Indonesia, maka tak jarang kita melihat orang-orang Cina yang pulang ke negara asalnya.
mereka masih melestarikan budaya Indonesia. Bahkan makanan-makanan Indonesia pun tetap mereka promosikan di luar. Menurut data statistik di ASEAN, Indonesia berada di posisi teratas populasi terbanyak warga negara keturunan Cina yang mencapai angka 7,6 juta jiwa. Sementara di posisi kedua Thailand dengan banyak angka 7,2 juta, Malaysia dengan 6,9 juta. Kasus berikutnya, mengapa orang Cina di Indonesia terlihat fasih berbahasa Indonesia berbanding orang Cina di Malaysia? Etnis Tionghoa di Indonesia sudah menyatu dengan masyarakat lokal. Bahkan bukan hanya bahasa Indonesia yang mereka pelajari, bahasa daerah pun sudah fasih mereka berbicara. Tergantung daerah Indonesia mana mereka tinggal. Saya bertanya kepadanya apakah dia ingin anak-anaknya memiliki nama keluarga China-nya, kan sudah gak usah, itu tidak terlalu penting baginya. Ciri khas budaya dan fisiknya tetap tidak berubah, tetapi penjiwaan dan cara hidup mereka sama dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia ada keturunan etnis Tionghoa memakai nama Indonesia meskipun memiliki nama khasnya yang berlaku di kalangan mereka sendiri. Terkadang kebanyakan dari mereka lebih Indonesia daripada keturunannya sendiri. Contohnya saja di Aceh. Orang Cina tinggal di Aceh dalam kesehariannya lancar menggunakan bahasa lokal. Di Surabaya, kebanyakan etnis Tionghoa berbahasa Jawa Surabaya dan memiliki logat Jawa yang kental. Mereka juga hidup bercampur dengan masyarakat awam dan bergaul dengan masyarakat lokal setiap harinya, meskipun mereka juga memiliki komunitas mereka sendiri yang eksklusif. Hal ini tidak ubahnya seperti orang Sunda punya kumpulan, orang Jawa punya kumpulan dan lain sebagainya sebagaimana biasa dan umum terjadi. Di Malaysia, etnis Tionghoa memakai nama asli mereka sendiri dan biasanya bersekolah di sekolah khusus kalangan mereka sendiri. Bahkan, bahasa pengantar yang digunakan juga ialah bahasa ibu mereka, sehingga kebanyakan etnis Tionghoa di Malaysia tidak banyak yang menguasai bahasa Melayu secara utuh. Berbeda dengan di Indonesia, mereka jarang ditemui keturunan etnis Tionghoa yang masih fasih berbahasa ibu mereka dan malah fasih dalam bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerah. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan menggunakan nama baru yang diadopsi dari marga atau nama Mandarin macam Ci menjadi Ciputra, atau nama belakang macam Ki menjadi Kiki, disusul dengan nama tengah atau belakang menggunakan nama Jawa. Sedangkan Tionghoa Malaysia masih mempertahankan nama Mandarin mereka turun-temurun. Malaysia, Jungguo, 蔬果口语大比较 ，Go！ 马铃薯、土豆。 Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan beradaptasi menggunakan bahasa daerah masing-masing dan mulai meninggalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kesehariannya. Orang Tionghoa Malaysia menggunakan bahasa Mandarin dengan sering, terutama berbicara kepada sesama mereka. Orang Tionghoa Indonesia kebanyakan sudah tidak merasa ada ikatan dengan Tiongkok daratan. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia masih banyak yang berhubungan dengan Tiongkok daratan. Orang Tionghoa Indonesia umumnya sudah banyak yang menganut kepercayaan Kristen, Protestan, atau Kristen Katolik. Sedangkan orang Tionghoa Malaysia mayoritas Buddha dan Konghucu. Orang Tionghoa Indonesia cenderung lebih mudah bergaul dengan etnis lain dibandingkan orang Tionghoa Malaysia. Terlepas baik buruknya kebijakan Orde Baru dulu, kebanyakan orang Tionghoa Indonesia mulai setia dan aktif untuk bersama-sama membangun dan terus melaju untuk Indonesia yang lebih maju. Jika ada penambahan, silakan diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa. सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोगों ने देखा एंड काफ़ी कुछ जानने को मिला। मुझे ख़ास तौर से आप लोगों को भी बहुत कुछ मिला जानने को और मुझे भी बहुत कुछ मिला। सो वीडियो काफ़ी अच्छा था ओवरऑल एंड काफ़ी लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे हैं कि मैं इंडोनेशिया सीखने के लिए सीखना चाहती हूँ या नहीं चाहती। सो येस, आई वांट टू लर्न इंडोनेशियन बट उतना नहीं हो पाता है। सो बट आई एम ट्राइंग यस कि मैं अच्छे से सीख पाऊँ, लर्न कर पाऊँ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ना। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।